Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria pembunuh wanita yang jasadnya dibuang di objek wisata Mayang Mangurai, Teluk Bayur, Kabupaten Berau divonis mati. Sembilan petani yang ditetapkan menjadi tersangka ditangguhkan menjadi tahanan rumah. Mereka tersangkut perkara lahan bandara ibu kota negara. Stok beras di Tarakan jelang Ramadan 1445 Hijriah dipastikan aman. Suasana memanas ini terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Selasa siang. Itu terjadi saat Yosep, terpidana pembunuh Siti Fatimah, digiring menuju ke mobil tahanan. Namun begitu puluhan polisi yang disiagakan berhasil meredam situasi dan mengangkut Yosep menuju tahanan. Adik korban bernama Wasti mengaku lega setelah mendengar vonis dari majelis hakim. Vonis mati itu dinilai setimpal dengan perbuatannya. Dari keluarga pertama-tama sudah kami mengapresiasi kepada Pengadilan Negeri karena hari ini kami merasa cukup puas ya dengan hasil putusan yang sudah dikatakan tadi di dalam, dan meskipun nanti ada waktu sekitar 7 hari atau 14 hari untuk banding, kami berharap ya semoga banding kami tidak membanding. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep John Paul Mangunsong menyatakan, vonis lebih berat dari tuntutan jaksa ini diberikan berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di persidangan. Meski begitu, hakim tetap memberi kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan banding. Putusan majelis hakim itu diambil pasti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Majelis hakim sudah bermusyawarah dengan mufakat, hukumannya seperti yang dibacakan tadi. Nah, mengenai hak-hak baik terdakwa maupun pengantar diatur dalam undang-undang. Apabila tidak puas atau keberatan dengan putusan hakim, dia boleh pikir-pikir selama 7 hari untuk mengambil putusan banding atau tidak, atau dia langsung menyatakan banding. Jasad Siti Fatimah alias Martina ditemukan 28 September 2023 di kawasan objek wisata Mayang Mangurai dengan kondisi mengenaskan. Tak lama setelahnya polisi menangkap Yosep yang diduga menjadi pembunuhnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah warga di Tanah Kuning, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan berupaya menarik sebuah kapal cepat atau speedboat yang mengalami kerusakan mesin. Kapal ini ditarik ke pinggir agar tidak karam oleh hantaman ombak tinggi. Ini Express 88 Terkah. Kapolsek Tanjung Palas Timur Ibtu Firman Arifai menyatakan awalnya kapal cepat yang mengangkut 15 penumpang itu dalam perjalanan dari Tarakan menuju ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Di tengah perjalanan kapal mengalami persoalan mesin sehingga penumpangnya dipindahkan ke kapal lain yakni 278 Express dan Berkah 88. Ketiga kapal cepat ini akhirnya memilih bersandar di tempat itu karena ombaknya semakin tinggi. Yang depan rumah kita ini. Ini Express 88 Terkah. Adapun kronologis speed tersebut, awalnya dari Tarakan menuju Pulau Derawan dengan membawa penumpang 15 orang. Namun setelah berada di wilayah perairan Desa Tanah Kuning,
tiba-tiba cuaca berubah, angin kencang dan gelombang besar, dan dari pihak penumpang berkoordinasi dengan motoris untuk menepi di pantai Nero Tanah Kuning. Pada saat menepi, tiba-tiba angin kencang dan gelombang besar menghempas speedboat tersebut, akhirnya terdampar di bibir pantai, dan semua penumpang keluar sebanyak 15 orang dalam kondisi selamat. Polisi memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa karena seluruh penumpang berhasil naik ke darat. Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Inilah daun ganja kering sitaan BNNP Kaltim. Daun ganja dengan berat hampir 5 kg itu dimusnahkan di halaman kantor BNNP dengan disaksikan tersangka dan jaksa penuntut umum Selasa siang. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Dedi Agustiono menyatakan ganja-ganja ini didatangkan dari Sumatera. Dari awal Januari hingga 5 Februari 2024, BNNP mengungkap 3 perkara. Para tersangka ini mendapatkan informasi penjualan ganja itu melalui media sosial. Setelah bertransaksi, ganja tersebut dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Awal ini itu sudah kurang lebih 5, sekian kilo ya, dari 3 hasil tangkapan kita ya, 3 hasil tangkapan itu pengiriman rata-rata dari ekspedisi ya kan, ekspedisi dari Sumatera yang masuk ke wilayah Samarinda. Banyak melalui media sosial atau toko-toko apa namanya online yang sifatnya online. Nah, ini kita kembangkan terus, mau kita telusuri pengembangan baik itu dari rekening pengiriman maupun kerjasama dengan daerah asal. Seperti itu. Artinya permintaan 2 bulan terakhir bisa 2 bulan terakhir ini yang terungkap oleh BNNP. Saat ini BNNP Kaltim masih memburu pemasok ganja. Sementara tersangka sendiri kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. SA warga Rejo Basuki Barongtongko, Kutai Barat ini ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu-sabu. Bersamanya disita 72 bungkus sabu-sabu dengan berat 55 gram. Rencananya narkoba ini akan dijual eceran oleh pelaku. Alias, nggak ada sedotannya nih ya? Di dalam sini kan? Kasat Res Narkoba Polres Kutai Barat AKP Wawan Gunawan mengatakan pihaknya curiga sebuah rumah di gang keluarga dijadikan tempat pesta sabu-sabu. Polisi mendapati 4 pria dan salah satunya membawa sabu-sabu. Jadi yang hitam ini di dalam sini, yang merah kamu dapat perintah dari si Junaidi, terus kamu ini yang 1000. Ini berapa? Itu semua totalnya di gang keluarga Kampung Rejo Basuki. Orang tersebut diamankan dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut dijadikan tempat pesta sabu-sabu dan tempat penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian anggota melakukan penangkapan tadi malam sekitar pukul 22.00 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Diamankan 4 orang laki-laki, tapi dari 4 orang tersebut diamankan 1 orang kedapatan dengan membawa barang bukti sabu-sabu sebanyak 72 bungkus. Tadi 32 itu istilahnya. SA yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 5 tahun hingga seumur hidup. Polisi juga masih memburu jaringan SA yang berada di Samarinda. Mardan Swaisman melaporkan dari Kutai Barat.